Ya pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan juga Bahrain. Dalam insiden ini, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak ikut campur dalam pengaturan Selat Hormuz. Menurut Araghchi, ikut campurnya pihak lain akan menyebabkan meningkatnya ketegangan kawasan Timur Tengah dan menunda pembukaan jalur pelayaran strategis tersebut. Hal ini disampaikan Araghchi saat berbicara pada konferensi pers bersama Baghdad dengan Menteri Luar Negeri Irak, Fuad Hussein. Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani dengan Amerika Serikat, Selat Hormuz akan kembali ke kapasitas sebelum perang dalam waktu 30 hari. Ia juga menyerukan penghentian menyeluruh operasi militer Zionis Israel di kawasan Timur Tengah, termasuk Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran ini menyambut baik usulan Irak untuk meluncurkan dialog regional antara Dewan Kerjasama Teluk. ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید. Di tengah gencatan senjata, Israel kembali menyerang Lebanon Selatan. Serangan kali ini menargetkan atau menghancurkan terowongan besar yang kerap digunakan kelompok Hizbullah. Ledakan hebat terjadi di Lebanon Selatan setelah serangan Israel. Kali ini Israel mengklaim menghancurkan terowongan sepanjang 200 meter yang juga menjadi salah satu markas Hizbullah. Israel menyebut terowongan ini berisi ratusan senjata serta beberapa peluncur yang kerap digunakan untuk menyerang warga Israel. Serangan ini membuat Hizbullah marah. Mereka pun bersumpah akan menyerang balik Israel. Di tengah ketegangan yang kembali meningkat di Selat Hormuz, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan bahwa campur tangan apapun dalam pengaturan terkait Selat Hormuz hanya akan meningkatkan ketegangan dan menunda pembukaan kembali Selat Hormuz. تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست، تنها منجر به پیچیده‌تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد و ضریب تنش رو بالا خواهد برد، همونطور که در دو شب گذشته ما شاهد
سانحه هایی در تنگه هرمز بودیم که منجر به بالا رفتن تنش و درگیری های شد. من از همه طرف ها درخواست میکنم که در موضوع مدیریت تنگه هرمز و ترتیباتی که برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ میشه دخالت نکنند، به یادداشت تفاهم امضا شده پایبند باشند و اجازه ندهند که این یادداشت تفاهم از مسیر خودش خارج بشه. Ya pemirsa, militer Israel kembali menyerang wilayah Nabatih, Lebanon Selatan. Israel mengklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang membawa peluncur roket yang menyerang pasukan mereka. Serangan militer Israel kembali terjadi di Nabatih, Lebanon Selatan. Serangan diklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang hendak menyerang pasukan Israel dengan senjata peluncur roket. Militer Israel juga mengklaim telah mengenai para pejuang Hizbullah di lokasi persembunyian mereka di tempat terpisah. Serangan ini dilancarkan sehari setelah penandatanganan kesepakatan di Washington antara Lebanon dan juga Israel. Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan selatan Suriah meningkat drastis setelah pasukan Israel melakukan serangkaian infiltrasi dan serangan militer ke dalam desa-desa di Suriah. Pasukan militer Israel menyerang Suriah Selatan dan memperluas kendali militernya. Aksi pasukan Israel memicu konfrontasi langsung dengan penduduk setempat. Dalam upaya pencegahan masuknya kendaraan militer Israel, warga setempat memblokir jalan-jalan utama dengan batu-batu besar. Konflik memuncak ketika helikopter militer Israel menyerang Suriah Selatan. Sebelumnya, bombardir intensif telah memaksa penduduk desa melarikan diri demi mencari perlindungan. Meskipun kendaraan lapis baja Israel menarik diri dari pusat desa, aktivitas militer di udara tetap intens dengan banyaknya suar cahaya yang dilepaskan, serta penerbangan pesawat militer yang terus-menerus di atas pedesaan Daraa dan Quneitra. Selain itu, pemirsa, sejumlah serangan teror terjadi di Tel Aviv. 2 ledakan mobil tewaskan 1 orang warga Israel. Ledakan mobil yang pertama terjadi di Jaffa. Ledakan ini membunuh seorang ayah dan melukai anaknya yang berusia 6 tahun. Ledakan mobil juga terjadi di Holon, namun belum ada informasi akan adanya korban di lokasi ini. Hingga kini polisi Israel masih terus menyelidiki pelaku teror. Selain ledakan bom, rangkaian teror juga terjadi di Israel. Total sekitar 5 orang meninggal dalam rentetan teror di Israel tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah negara di Eropa dilanda gelombang panas. Warga Paris frustasi menghadapi panasnya cuaca, memilih berenang di sungai. Sementara gelombang panas bahkan membuat lapisan jalur tram di Jerman meleleh. Warga Paris, Prancis memadati Kanal Saint-Martin di tengah melonjaknya suhu hingga 37 derajat Celcius. Warga sempat memadati kanal, berenang di air dan duduk di sepanjang tepi kanal untuk menurunkan suhu tubuh. Kericuhan terjadi di berbagai toko di Prancis. Warga berebut membeli kipas angin dan pendingin ruangan di tengah serangan gelombang panas ekstrim. Lebih dari separuh wilayah Prancis berstatus siaga dengan suhu melampaui 40 derajat Celcius. Akibat serangan gelombang panas ekstrim, warga Leipzig, Jerman frustasi. Suhu ekstrim pecahkan rekor hingga 41 derajat Celcius. Bahkan suhu panas membuat lapisan jalur tram meleleh. Kondisi ini membuat transportasi terganggu. Material ini memanas dan mengalir ke beberapa bagian rel dan jalan raya. Gangguan ini memaksa layanan tram di berbagai kota dihentikan.
Dari informasi lainnya pemirsa, tim penyelamat berhasil mengevakuasi sejumlah korban yang terjebak di puing-puing reruntuhan bangunan di Venezuela. Salah satu penyelamatan haru adalah saat petugas berhasil mengevakuasi bayi. Tim pencarian dan penyelamatan AS berhasil menarik bayi berusia 9 bulan hidup-hidup dari reruntuhan bangunan yang runtuh di Venezuela pada hari Sabtu waktu setempat. Para penyelamat dengan hati-hati membawa bayi yang dibungkus selimut dari reruntuhan sebelum menyerahkan bayi dari satu anggota tim ke anggota tim lainnya. Bayi kemudian dibawa untuk mendapatkan perawatan medis sementara tim darurat terus mencari di dalam bangunan yang runtuh. Personil dari unit darurat militer Spanyol memimpin operasi penyelamatan bersama tim lain mengeluarkan seorang pria yang terjebak di antara reruntuhan rumah di Mequetía. Tim penyelamat menggunakan peralatan khusus untuk menyingkirkan puing-puing dan memastikan keamanan area selama operasi. Korban berhasil dikeluarkan hidup-hidup setelah terjebak selama 72 jam di bawah reruntuhan. Para penyelamat terlihat bersorak saat pria itu dibawa ke tempat aman. Tentara Meksiko berhasil menyelamatkan seorang anak laki-laki dalam kondisi hidup dari reruntuhan di La Guaira. Setelah 6 jam memotong beton, mendobrak titik akses, dan membersihkan puing-puing, sebuah regu dari batalion tangkap darurat berhasil membawanya keluar dalam kondisi hidup. Petugas penyelamat mengamankan korban muda di atas tandu sebelum membawanya ke ambulans. Menurut angka resmi Venezuela, gempa bumi pada 24 Juni telah menewaskan sedikitnya 1.430 orang dan melukai lebih dari 3.200 orang. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita sudah bergabung dengan Brigadir Anissa di studio NTMC Polri. Selamat siang Brigadir Anissa, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Indra dan juga selamat siang pemirsa. Kembali saya Brigadir Anissa dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini memasuki jam istirahat makan siang. Kita akan menuju langsung saja ke CCTV yang pertama, yakni di kawasan Simpang Cipanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang untuk siang hari ini situasi arus lalu lintasnya terpantau lancar. Memang sudah terlihat tadinya dominasi kendaraan angkutan berat pada siang hari ini. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak aman serta menghindari blind spot. Begitupun untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke kawasan Mojokerto. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini juga terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan Jawa Timur kita akan beralih ke kawasan DKI Jakarta, tepatnya di kawasan JPU Telkom Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Semanggi untuk pada siang hari ini terpantau relatif lancar, namun antisipasi mengingat di kawasan ini merupakan kawasan perkantoran sehingga banyak sekali kendaraan yang keluar masuk di kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Semanggi mengalami peningkatan volume kendaraan. Kami himbau untuk selalu bersabar dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Namun dari arah sebaliknya baik di jalur arteri maupun tol dalam kota, situasi arus lalu lintasnya masih terpantau lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Berikutnya kita akan bergeser ke kawasan Bali, tepatnya di kawasan Simpang Tohpati. Arus lalu lintas dari Gatot Subroto Barat yang akan mengarah ke Sanur pada siang hari ini terpantau relatif lancar, ketersendatan menjelang traffic light saja. Namun memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Denpasar yang akan mengarah ke Gianyar pada siang hari ini juga terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan didominasi kendaraan angkutan berat. Kami menghimbau untuk selalu menjaga jarak aman serta menghindari blind spot, serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan untuk yang terakhir kita menuju ke kawasan Yogyakarta, tepatnya di kawasan Simpang Prambanan.
Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan mengarah ke Klaten maupun Solo terpantau sudah ada peningkatan namun relatif lancar. Kami himbau bagi para pengendara khususnya pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan mengarah ke Piungan maupun Bantul, situasi arus lalu lintas terpantau lancar, ketersendatan menjelang traffic light. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, mengutamakan para pejalan kaki yang menyeberang di kawasan ini, dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya pengendara roda 4 untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan guna keamanan dan juga keselamatan. Dan jika Anda ingin mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 1500669. Itulah informasi pada siang hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan Indra di studio. Baik, terima kasih Brigadir Anissa melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.